Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat MGTV yang dirahmati Allah, di malam bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan saum kita adalah saum yang diterima Allah, saum yang bisa mengantarkan kita menggapai rahmat-Nya Allah, saum yang bisa kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan amal-amal soleh kita, amal soleh yang diterima Allah, ya, amal soleh yang bisa mengantarkan kita mendapatkan rahmat-Nya Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar mendapatkan rahmat. Ya, mudah-mudahan sahabat MGTV kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini, ya, di sepertiga malam terakhir bulan suci Ramadan, di antara hal yang harus, ya, berusaha kita evaluasi sahabat MGTV adalah bagaimana, ya, agar kita memiliki hati yang selalu suci. Maka di kesempatan ini, ya, saya akan membahas agar hati selalu suci. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah, ya, hati, ya, adalah sumber kebahagiaan. Bersihnya hati itu adalah sumber kebahagiaan. Sumber kotornya hati memberikan pengaruh besar, ya, dalam kehidupan kita. Ketika seseorang hatinya kotor, ya, hatinya berpenyakit, na'udzubillah, apalagi kalau hatinya mati, maka jangan harap kebahagiaan. Karena dalam hati kita, sahabat MGTV yang dirahmati Allah, kondisi hati itu kan ada tiga, ya. Ada qalbun salim, ya, ada qalbun marid, dan ada qalbun marid, ya. Orang-orang yang akan bahagia adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Itulah orang-orang yang qalbun salim. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia. Siapa yang bahagia? Orang yang mensucikan jiwanya, orang yang mensucikan hatinya dengan keimanan, dengan ketaatan. Maka Ramadan ini harusnya menjadikan kita, ya, berusaha untuk bagaimana memperhatikan, ya, karena bahagia itu adanya di hati. Bahagia itu bukan di materi, ya. Walaupun sebagian orang, saya bahagia kalau uangnya banyak, saya bahagia kalau biasanya pasangannya rupawan, saya bahagia kalau memiliki rumah yang indah, yang megah, kendaraan yang bagus. Tanya kepada orang-orang yang sudah mendapatkannya, gitu, ya. Apakah uang yang banyak itu bahagia? Ya, tanya saja. Dia bahagia kalau hatinya bersih. Ya, bahagia orang yang hartanya banyak, uangnya banyak, punya jabatan. Dia bahagia kalau memiliki hati yang bersih. Tapi kalau hatinya nggak bersih, ya lihatlah, gitu, ya. Para koruptor, orang-orang yang suka maksiat, ya, itu nggak ada tuh yang namanya bahagia. Resah, gelisah wajahnya, gitu, ya. Nggak bisa senyum. Ya, katanya ada di suatu negara, gitu, ya, yang masyarakatnya itu, ya Allah, pelit banget senyum, gitu, ya. Karena apa? Walaupun uangnya banyak, sukses, tapi ketika hatinya nggak bahagia, resah, tertekan, gitu, ya, nah, itu nggak akan ada kebahagiaan. Karena bahagia itu adalah qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia siapa yang mensucikan jiwa dengan keimanan, keyakinan. Juga kenapa kita harus mensucikan hati? Ya, yang pertama tadi, hati itu sumber bahagia. Jadi kalau nyari bahagia, jangan nyari di materi.
ya. Tapi nyarilah di hati, ya. Jangan hati saya kok kenapa rumah tangga saya kok kenapa nggak bahagia, punya pasangan yang rupawan, uangnya banyak, tapi kenapa bertengkar terus. Masya Allah pasangan rupawan, terakhir bertengkar, perceraiannya kenapa? Pasti ada sesuatu. Lihatlah hatinya, gitu ya. Pasti ada masalah. Jangan-jangan ada penyakit hati. Juga kenapa nih sahabat MGTV, ya kenapa kita harus mensucikan hati? Karena hati ini adalah pusat kebaikan manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis ala wa inna fil jasadi mudghah, ya. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, ya. Ketahuilah dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau baik seluruh tubuh. Tapi kalau rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbi, itu hati. Jadi yang menyebabkan akhlak kita jelek, akhlak kita bermasalah, perilakunya nggak bagus, itu menunjukkan hatinya sedang bermasalah. Kok kenapa kalau ada masalah respon saya jelek aja, komentarnya jelek aja. Nah, punya pasangan walaupun rupawan, tapi ya Allah gitu, kata-katanya binatang semua keluar, perilakunya gampang nampar, gampang nendang, gampang mukul. Kok kenapa bisa seperti itu? Nah, gara-gara apa? Gara-gara hatinya kotor. Nah, gitu. Maka untuk memperbaiki akhlak, nah itu bagaimana? Diawali dengan hati. Hati yang dipenuhi dengan keyakinan, dipenuhi dengan keimanan kepada Allah yang bagus. Kalau hatinya merasa dilihat oleh Allah, insya Allah jadi orang yang jujur. Kenapa kok di bangsa kita sekarang banyak orang yang bohong, banyak orang yang gak amanah, banyak orang yang tidak sedikit menepati janji, kalau bisnis melakukan penipuan. Kenapa bisa terjadi? Dalam dirinya tidak merasa dilihat oleh Allah. Yakin Allah ada, tapi dalam hatinya nggak ada. Maka begitu mudahnya dia bohong, begitu mudahnya nggak amanah, maka akhlaknya jelek. Karena nggak ada tauhid, nggak merasa hatinya dilihat Allah. Dalam hati itu nggak ada cahaya. Kalau orang hatinya kotor, hatinya gelap, nah yaudah masalah. Juga kenapa kita harus betul-betul menjaga kesucian hati? Karena hati yang suci, hati yang bersih, hati yang qalbun salim, ya, itulah kunci masuk surga. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari harta dan anak itu enggak ada gunanya, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, orang yang hatinya bersih. Maka sahabat MGTV, ketika kita ya Allah merindukan yang namanya surga, ya, merindukan yang namanya rahmat Allah, maka di antara hal yang harus kita evaluasi adalah bagaimana kondisi hati kita, ya, ingin masuk surga gimana, amal ibadah kita, ya, ikhlas atau tidak. Karena ciri orang yang hatinya bersih, sahabat semua, adalah ketika qalbun salim. Maka apa yang harus kita lakukan nih sahabat MGTV? Agar kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih. Ya, maka di antara hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, ya, kita selalu berusaha ya, untuk menjauhi segala bentuk penyakit hati, segala bentuk maksiat. Guru kami Kiai Haji Abdullah bin Nasjar, ya, memberikan rumus, ya, di antaranya ada penyakit-penyakit hati yang betul-betul harus kita jauhi. Di antaranya apa? Beliau menyebutkan ada syimun taki ucidun, gitu ya. Apa itu syimun taki ucidun? Hati-hati dengan kesyirikan, ya. Jadi ketika ingin hati kita bersih, jangan sampai ada kesyirikan dalam hati kita. Lawannya syirik adalah tauhid. Nah, maka bagaimana kita berusaha untuk ikhlas, ya. Kita saum Ramadan, ya Allah, saum Ramadan saya ini adalah hanya karena Engkau, ya Allah. Saya baca Al-Quran ini karena Engkau, ya Allah. Saya berbuat baik karena Engkau, ya Allah. Saya melakukan amal-amal kebaikan, sedekah, infak adalah karena mencari ridho-Mu, ya Allah. Nah, maka sahabat semua yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW
menyuruh kita setiap pagi dan petang untuk berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Hati-hati kesyirikan yang bahaya di antara syirik, ya. Hati-hati dengan syirik khafi, riya. Ya. Riya itu Rasul menggambarkan seperti semut hitam berjalan di gelap gulitanya malam. Sahabat Al-Kitab, semut hitam berjalan di gelap gulitanya malam, enggak kelihatan gitu ya. Nah, maka untuk melindunginya apa tadi? Di antaranya adalah doa. Rasul menganjurkan kita perbanyak doa setiap pagi dan petang. Ya, pada subuh dan pada asar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui dan berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak saya ketahui. Di antaranya riya. Kalau kita ada riya dalam hati kita, udah habislah. Maka kita jauhi ini, astagfirullah. Maka penting bagi kita ketika ingin hati bersih, senantiasa melakukan namanya tajdid dunia, perbaharui niat. Makanya kan ketika kita puasa, saum, setiap malam kita perbaiki niat untuk puasa di besok hari, walaupun boleh jadi kita udah niat 1 bulan di awal. Ya. Tapi ya Allah, nawaitu sama godin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya saum ini karena Engkau ya Allah, mencari ridhamu ya Allah. Maka orang yang ibadah saumnya karena ikhlas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka puasa itu berdampak. Kenapa ada orang puasa kok enggak berdampak? Ya jangan-jangan orang sholat kenapa enggak berdampak? Al-Quran menegaskan fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Coba sahabat yang begitu, kenapa orang sholat celaka? Padahal dia rajin sholat. Jadi enggak cukup sholat, enggak cukup saum, niat hatinya. Kenapa orang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena lalai. Kalau lalai itu hatinya dipenuhi oleh apa? Jangan-jangan Tuhannya bukan Allah, dunia. Sehingga ketika sholat Allah, yang diingat apa? Terus dunia. Maaf ya, orang-orang yang suka maksiat, yang diingat siapa? Maksiat. Jadi ketika sholat, sehingga apa? Lupa Pak waktunya. Harusnya tepat waktu, dinanti karena rapat. Wah, ngejar sehingga Pak lalai. Para ulama menafsirkan lalai di sini adalah lalai waktunya. Ya, sehingga Pak sholat duhur harusnya jam 12 lebih 6, ini mah jam 12, bukan jam 12, menjelang asar, sekalian dikodok dengan asar sekalian dengan maghrib, itu namanya lalai. Karena apa? Pasti hatinya ada kesyirikan di sana. Ilahnya itu bukan Allah. Kalau ilahnya Allah, udah as-sholatu ala waktu. Sholat terbaik adalah tepat waktu. Yang kedua, sahabat yang ketiga, hati-hati ya. Penyakit hati yang kedua yang betul-betul harus kita jauhi adalah hati-hati dengan sifat munafik. Ya. Apa sifat munafik? Munafik ya. Apa munafik itu adalah ayatul munafiki salasun. Ya, ini munafik amali ya. Yang lebih bahaya munafik i'tiqadi ya. Ya, ini munafik amali. Ciri munafik itu 3. Ayatul munafiki salah. Idza hadatsa kadzaba. Ketika berkata dusta. Wa idza ba'da akhlafa. Kalau janji ingkar, wa idza tumina khana, diberi amanah khianat. Hati-hati ya. Kalau orang ada hatinya ada penyakit dunia, maka itu bisa apa sahabat yang gitu ya, bisa merusak hati. Kalau kita munafik ya, kita berkata dusta. Lisan itu ibarat teko. Kalau di dalamnya teh, keluarnya teh. Kalau di dalamnya kopi, keluarnya kopi. Maka ketika kata-kata orangnya dusta, bohong, ingkar janji, itu menunjukkan hatinya gitu. Pasti hatinya kotor. Maka bagaimana kita berusaha agar berkata jujur? Rasul itu diberi gelar as-siddiq ya, siddiq. Siddiq itu adalah selalu berkata benar, hatinya benar, lisannya benar, perbuatannya benar. Kemudian yang ketiga, hati-hati nih dengan penyakit hati apa? Takabur. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ya.
La yadkhulu man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Ketika dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Sebesar zarah itu biji sawi. Artinya sesuatu yang kecil. Ada yang menyebutkan zarah itu sesuatu partikel yang nggak bisa dibagi lagi. Hati-hati ketika apa? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Ya, ketika kita merasa diri lebih baik dari orang lain, itu hati-hati itu. Nah, Ramadan ini jangan merasa yang paling soleh saya, yang paling masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu merendahkannya, nggak boleh. Yang paling cerdas kan saya di sini, yang paling pintar saya, yang paling kaya kan saya, yang lain. Nah, hati-hati ya, orang yang takabur la yadkhulul jannah. Biasanya orang takabur ini sebelum takabur ada yang namanya ujub. Ya, ujub itu apa? Bangga dengan diri sendiri. Maka betul-betul jauhi ya syirik, munafik, takabur. Hati-hati dengan ujub, hati-hati dengan yang namanya dengki, karena dengki ini bisa menghabiskan pahala kita. Ya, yang lebih bahaya diantaranya hati-hati dengan cinta dunia. Ya, ketika orang yang dikejar dunia saja melupakan akhirat. Kalau orang orientasinya dunia melupakan kewajiban. Kalau orang orientasinya dunia melupakan yang namanya larangan-larangan Allah. Maaf ya kalau kita bisnis usaha nggak memperhatikan halal haram, itu udah pasti tuh cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bukan berarti kita nggak boleh punya uang, bukan gitu ya. Orang yang cinta dunia adalah orang-orang yang orientasinya dunia, yang menghalalkan kewajiban, menghalalkan sesuatu yang diharamkan, ya, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kemudian apalagi yang harus kita jauhi diantaranya adalah hati-hati di antara dosa yang luar biasa besar, sahabat yang ketiga adalah ketika kita enggak merasa dilihat Allah. Dalam hadis disebutkan di antara yang menghabiskan pahala kita adalah ketika kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Cirinya apa? Di tengah-tengah orang lain baik, ketika sendirian berbuat jelek. Ya, ini adalah dosa yang luar biasa bahaya sekali. Nah, berarti kan hatinya nggak merasa dilihat. Lalu apa langkahnya? Nah, kan gitu ya. Agar kita memiliki qalbun salim. Maka di antara langkahnya minimal dengan 5 at gitu ya. At yang pertama, sahabat yang gitu, ada berusaha untuk apa? Tekad kuat bulat dekat dengan Allah. Yang memberikan hati bersih adalah Allah. Yang kedua adalah perbanyak tobat, karena boleh jadi yang menjadikan hati saya kotor adalah maksiat-maksiat kita. Maka perbanyak istighfar, perbanyak taubat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jauhi maksiat. Pandangan kita dijaga, pendengaran dijaga, anggota tubuh dijaga, dosa-dosa tadi, penyakit hati tadi, syimun taki ucidin tadi, kesyirikan, kemunafikan, kedengkian, ujub, cinta dunia tadi kita jauhi. Ya, kemudian tingkatkan ketaatan kita, baguskan interaksi dengan Al-Quran, baguskan saum kita, gitu ya. Baguskan tilawah Al-Quran kita di bulan Ramadan, perbagus tilawah. Ya. Kemudian apa? Tebarkan manfaat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Perbanyak infak, tahan marah, maafkan. Tebarkan kasih sayang. Ramadan ini sarana terbaik untuk kita semua agar mendapatkan apa? Derajat orang yang muttaqin. Kalau hatinya bersih, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang takwa. Ramadan ini menjadikan kita hamba yang takwa. Dengan hati yang suci, gitu ya, maka hidup kita akan senantiasa dibimbing dan ditolong oleh Allah. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kesyirikan yang pernah kami lakukan, dosa kesombongan, kedengkian, kerakusan, dosa tidak merasa dilihat oleh Engkau ya Allah. Jadikan hati ini ya Allah bersih dari segala dosa dan kemaksiatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub,
sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat MGTV, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita selalu suci, selalu bersih ya. Sehingga bulan suci, hati selalu suci. Kita akan menghadap Allah yang maha suci ya, yang maha bersih, yang maha kuasa atas segala sesuatu, Al-Qudus ya. Mudah-mudahan Allah menuntun dan membimbing kita menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing, diberikan rahmat dan kasih sayang olehnya. Kita istighfar dan doa di majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.